Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait pemahaman sebagai capaian UPD pada aspek empati dan pengetahuan diri. Kelompok kami ada 9 mahasiswa, yaitu Astri, Binti, Dewi, Kurnia, Latifah, Resti, Restiana, Wahyu, dan Vicky. Berikut 6 aspek pemahaman yang harus siswa kuasai menurut Wiggins dan McBeth. Aspek pertama yaitu mampu menjelaskan, yaitu kemampuan siswa untuk mengungkapkan pengetahuan yang dimiliki dengan jelas dan rinci. Aspek kedua mampu menafsirkan, yaitu kemampuan siswa dalam menceritakan dan menerjemahkan makna informasi melalui narasi, data, dan pengalaman. Aspek ketiga mampu menerapkan, yaitu siswa diharapkan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan memanfaatkannya secara efektif dalam berbagai konteks yang nyata. Aspek keempat memiliki perspektif, yaitu kemampuan siswa dalam membangun pemahaman yang kritis terhadap materi pelajaran dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang dirinya sendiri. Untuk aspek kelima yaitu kemampuan berempati, yaitu siswa diharapkan mampu menerima pesan dan kritikan dengan sikap terbuka terhadap pendapat dan saran dari orang lain. Aspek terakhir yaitu kemampuan memiliki pengetahuan diri sendiri, di mana memiliki pengetahuan dengan menunjukkan kesadaran metakognitif yang dapat membangun kesadaran untuk belajar dari pengalaman yang didapatkan. Baiklah, yang pertama, empati dalam pemahaman UPD. Secara umum, empati merupakan suatu emosi pada anak yang mampu melihat kesusahan orang lain untuk mengerti pandangan apa yang mereka rasakan. Empati menjadi salah satu aspek pada penilaian dan evaluasi pemahaman dalam understanding by design atau UPD. Empati menemukan nilai dalam apa yang mungkin dianggap asing atau tidak masuk akal oleh orang lain, yaitu dengan melihat secara sensitif berdasarkan pengalaman langsung sebelumnya. Kemampuan untuk menerima kritik dan masukan dari orang lain secara terbuka dapat membantu siswa dalam memperluas perspektif mereka terhadap materi pelajaran. Selanjutnya, prinsip pada empati. Yang pertama ada implikasi, yaitu kelompok ini akan mengeksplorasi strategi pengajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan empati terhadap orang lain serta menerima masukan dan kritik dengan sikap terbuka. Yang kedua itu ada penerapan, yaitu kelompok ini akan mencari contoh situasi di mana siswa harus mampu menerima masukan dan kritikan dari teman sebaya atau guru, serta strategi pengajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan empati mereka. Lalu yang ketiga ada konteks. Konteks itu terkait kelompok ini akan mencari contoh situasi di mana siswa harus mampu menerima masukan dan kritik dari teman sebaya atau guru, serta strategi pengajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan empati mereka. Lalu yang keempat ada implikasi lagi terkait kelompok ini akan mengeksplorasi cara untuk mengembangkan kesadaran diri peserta didik terhadap gaya belajar mereka sendiri dan cara pandang yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan empati pada peserta didik, yaitu dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menunjukkan perilaku empati dalam interaksi dengan peserta didik. Misalnya, menunjukkan perhatian saat peserta didik berbicara dan menanggapi mereka dengan penuh antusias. Lalu yang kedua, memfasilitasi diskusi terbuka di kelas yang melibatkan perasaan, pengalaman, dan pandangan yang berbeda-beda. Ini dapat membuka ruang bagi peserta didik untuk memahami perspektif orang lain. Lalu yang ketiga, menggunakan berbagai metode, strategi, pendekatan dalam proses pembelajaran. Misalnya, metode cerita, baik secara tradisional maupun modern. Bangsa Indonesia dengan
Selanjutnya yaitu contoh konkret siswa yang memiliki kemampuan empati. Contoh konkret peserta didik yang memiliki kemampuan berempati seperti dalam konteks ketika saya melakukan praktik pembelajaran siklus 1 di SMKN 5 Madiun pada materi statistika kelas 11, saya meminta peserta didik untuk membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang saya berikan. Setiap kelompok bekerja sama dan berdiskusi dengan masing-masing anggotanya. Kemudian, kemampuan berempati yang terdapat pada diri peserta didik yaitu tidak memotong pembicaraan temannya dan tidak merendahkan pendapat teman yang lainnya. Mereka saling bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, ketika peserta didik dari kelompok lain maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi, mereka juga memberikan apresiasi dengan cara memberikan tepuk tangan kepada temannya, dan mereka mau mendengarkan serta memperhatikan temannya. Dan ini bisa menjadi bukti bahwa murid dapat berempati dengan teman-teman sekelas yang mempunyai pengalaman dan pandangan yang berbeda, mencoba memahami sudut pandang mereka, dan berusaha mencari kesepakatan bersama. Kemudian selanjutnya setelah kita membahas empati, kelompok kami akan mendiskusikan tentang pengetahuan diri dalam pemahaman UPD. Menurut Wikin dan Tige, menyatakan bahwa memiliki pengetahuan diri yaitu menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk atau menghambat pemahaman diri sendiri, menyadari apa yang tidak dipahami, dan merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya, pengetahuan diri dalam pemahaman UPD menurut Hardy dan kawan-kawan pada tahun 2023 mengemukakan bahwa kemampuan pengetahuan diri meliputi sadar diri, metakognitif, penyesuaian diri sendiri, efektif, dan bijak. Proses ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana siswa belajar, memahami, dan menyelesaikan tugas-tugas kognitif. Kesadaran metakognitif dalam UPD juga memiliki kemampuan untuk menggunakan strategi yang efektif dan melakukan pembelajaran. Selanjutnya, cara menumbuhkan pengetahuan diri. Sudut pandang yang beragam yang membentuk pemahaman yang matang, yakni pandangan yang berisi 6 konsep. Itu menurut Flavel pada tahun 1979. Ketika kita benar-benar mengerti, kita akan memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan beberapa hal seperti menunjukkan kesadaran metakognitif, memahami gaya pribadi, prasangka, dan proyeksi, menyadari kekurangan diri, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut, siswa mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman belajarnya. Cara mengembangkan pengetahuan diri siswa ada 4. Yang pertama, memberikan angket gaya belajar untuk mengetahui gaya belajar yang cocok agar lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran. Yang kedua, berlatih berbagai tingkatan dan jenis soal untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan terkait pengetahuan dalam diri. 3. Mengikuti diskusi aktif agar bisa mengasah kemampuan mengevaluasi informasi secara objektif dan mendalam, dan berlatih menyelesaikan soal HOTS yang dapat meningkatkan critical thinking. Untuk selanjutnya yaitu mengenai contoh konkret siswa memiliki pengetahuan diri, di mana contoh konkret bagaimana siswa memiliki pengetahuan diri dalam soal matematika non-rutin berikut. Seorang pedagang membeli 5 lusin buku tulis. Setelah bungkus dibuka ternyata ada 4 buku yang rusak. Buku yang bagus dijual dengan harga 1.500 per buah dan pedagang menderita kerugian 20%. Berapa harga pembelian buku tulis tersebut? Dari permasalahan tersebut, pengetahuan diri siswa ditunjukkan dengan siswa mempertanyakan pada dirinya sendiri terkait konsep-konsep yang diperlukan untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu konsep rugi dan hubungannya dengan harga pembelian dan harga penjualan. Siswa perlu bertanya pada dirinya antara lain, apa makna soal ini? Apakah rumus yang harus digunakan? Apa prosedur penyelesaian yang harus dilalui? Apakah saya mengetahui rumusnya dan sudah benarkah rumus yang saya gunakan? Lalu berikut ini adalah beberapa artikel yang kelompok kami gunakan untuk mencari informasi terkait empati dan pengetahuan diri dalam pemahaman UPD.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.